Kami nggak mulu-mulu sebenarnya. Uang bisa dicari Mbak, tapi kenangan rumah saya tidak bisa diganti. Tapi demi merah putih, demi negara akan saya berikan. Tepat di belakang saya merupakan proyek pembangunan tol Solo Jogja yang sedang berlangsung. Namun proyek ini terhambat gara-gara masih ada sebuah rumah warga yang berdiri tepat di belakang saya. Rumah ini milik seorang warga bernama Setio sendiri masih kekeh mendirikan rumah tersebut karena belum ada kesepakatan terkait dengan ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah. Bukan satu-satunya warga yang mengalami kondisi seperti ini. Masih ada puluhan warga di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang mengalami kondisi serupa. Selengkapnya, simak penelusuran saya. Beginilah penampakan rumah bercat hijau yang jadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri di tengah proyek tol Jogja Solo. Padahal bangunan di sekitarnya sudah rata dengan tanah. Bahkan sejumlah pekerja proyek dan juga alat berat melakukan pekerjaan di sekitaran rumah tersebut. Lokasinya ada di pinggir Jalan Provinsi Klaten Boyolali, Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Rumah ini milik warga bernama Setio Subagio. Tentu ada alasan mengapa Setio masih enggan untuk merobohkan rumahnya sendiri. Setio berujar bahwa harga tanah yang ditawarkan pemerintah tak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Menurutnya, harga yang ditawarkan untuk lahan rumahnya lebih rendah ketimbang tetangga di seberang rumahnya. Ia pun menilai bahwa hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang kurang proporsional. Saat ini kita sedang bersama dengan Pak Setio Subagio, pemilik rumah yang masih berdiri di tengah proyek pembangunan tol Solo Jogja. Kita akan bertanya-tanya terkait dengan kenapa Pak masih tetap untuk tetap berada di situ, padahal di warga-warga lainnya sudah memilih untuk menerima ganti rugi. Kenapa Pak Setio memilih untuk tetap berada di situ? Karena saya minta perlakuan dari PT Jasa Marga dalam hal ini minta yang profesional. Maksud kami di sini dalam pembebasan tanah khususnya yang di blok kami ini ya yang proporsional. Ya. Itu kata kuncinya itu aja sebenarnya. Saya bukan kok harus gini enggak, karena yang pasti harga tanah di deretan pinggir jalan raya provinsi itu, deretan saya, kalau kaplingan tanah hanya kisaran 500 meter itu per meternya sudah di atas 3 juta, itu harga pasaran. Nah, ganti rugi dari pihak tol itu per meter di harga dinilai 2,5 juta. Nah, ini yang tidak proporsional karena yang seberang jalan raya itu per meternya ganti ruginya justru 3 juta, padahal harga pokoknya lebih rendah ketimbang yang kapling tempat kami karena di situ tempatnya agak jurang, sehingga kalau nominal ganti rugi 3 juta per meter sudah layak. Kalau di deretan kami, mengapa kok saya berharap ini minta tambahan nominal, karena untuk beli lagi kalau per meter 2,5 juta itu belum dapat. Terus, mengapa kanan kirinya tempatnya Pak Setio kok sudah bebas? Nyatanya, karena kanan kiri saya itu luasan tanahnya 1 patok alias 2.000 meter lebih, dan itu membujur ke belakang, sehingga tanah yang di belakang sana itu nominalnya sama 2,5 juta. Apa itu namanya proporsional? Yang 1 patok alias 2.000 meter persegi per meternya 2,5 juta, tempat kami yang mepet jalan raya 2,5 juta juga per meter. Itu aja. Oke. Kan tidak proporsional nih Pak Setio. Berarti selama ini apakah ada diskusi atau musyawarah Pak terkait dengan pemapakan tersebut? Selama ini belum pernah
Jadi janji dari sejak sosialisasi awal itu konon ada bargaining harga, tapi nyatanya begitu langsung muncul SK, muncul harga sekian. Jadi tidak ada semacam apalagi musyawarah, itu nggak ada cerita. Jadi langsung daftar, ini tanah saya di harga sekian, bangunan di harga sekian, tanaman di harga sekian, gitu aja Mbak. Kalau Pak Sudha sendiri ada upaya nggak sih untuk misalnya melawan? Sama sekali tidak, saya pasrah saja menunggu bahasanya untuk bisa bernegosiasi, mediasi, karena kalau melawan hukum itu saya buta hukum, dan kalau minta istilahnya bantuan hukum itu juga perlu biaya segala macam, dan yang saya tahu kayaknya kok langka kalau rakyat menggugat itu menang di kasus hukum itu. Sejarahnya sejak Mojopahit itu belum pernah ketemu saya, sehingga saya tidak mengambil langkah itu. Tapi kalau misalnya akhirnya nggak ada titik temu, pemerintah tetap kekeh untuk melanjutkan proyek. Iya monggo saja, itu karena saya selaku rakyat kecil ya bahasanya digusur ya monggo saja, tapi harapan kami tidak serta-merta seperti itu. Karena apa? Ini kan PT Jasa Marga dalam hal ini, dan ini bukan sekedar untuk misi sosial, tapi kan bisnis project, karena jalan tol, jalan bayar ya, sehingga mestinya tidak seperti itu. Terkait dengan uang pengganti sendiri, Pak Satya apa sudah ada pemberitahuan Pak? Sampai hari ini uang penggantian nominalnya itu sudah pemberitahuan sejak dulu, itu SK itu, tapi sekarang posisi uang pengganti ganti ruginya itu posisi di mana saya juga tidak tahu. Jadi belum ada pemberitahuan uang ganti ruginya itu apakah masih di BRI atau masih di Bank Jateng atau masih di pihak BPN atau mana, saya tidak tahu. Oh, jadi Pak Satya sendiri belum apa ya namanya untuk tanya kemana, kan katanya dari pihak pemerintah uangnya diberikan ke pengadilan. Iya, itu kan katanya saya tidak mau berandai-andai, sehingga saya normatif saja. Mestinya kalau pemerintah seperti itu kan pemberitahuan ke kami, mungkin lewat kepala desa atau mana, sehingga kami tahu begitu. Kalau Pak Satya sendiri uang dari ganti ruginya berapa sih? Ganti rugi total kurang lebih semua sampai yang hitungan semua total itu 3,5. Luas tanahnya dari Pak Satya sendiri berapa sih Pak? Luas tanah hanya 500 meter, sehingga berandai ditambah 1 meter itu ganti ruginya tambah 1 juta, hanya tinggal tambah 500 juta. Nah, barangkali itu dengan legowo tidak masalah, mestinya begitu. Karena apa? Dulu teoritisnya disampaikan saat sosialisasi oleh para pejabat itu, ganti rugi itu bukan per zona tapi per petak, per kapling, sehingga tidak bisa kapling kotak tempat saya, petak tempat saya disamakan dengan yang kanan kiri yang 2000 meter, tidak bisa. Mestinya begitu. Itu teoritisnya yang disampaikan saat sosialisasi awal, yang saya sebut angin surga di awal cerita. Nah, gitu. Tadi disebutkan uang yang ketiga 3,5 miliar ya? Kurang lebih total itu kan kerugian macam-macam itu di total tentunya proporsional. Jangan gelundungan secara totalitas, karena saya di situ itu cikal bakal saya mendirikan rumah, kanan kiri belum ada, sehingga saya harus bayar kabel listrik dari dak yang paling dekat waktu itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kerugian imaterial itu jauh lebih besar. Sebut sekarang kalau rumah kita itu meskipun masih berdiri tapi tidak layak lagi untuk dihuni, karena apa? Lumpur itu sudah masuk rumah yang di depan. Kalau Mas dan Mbak kesana tahu ya, lumpur hasil bor kanan kiri itu sudah masuk rumah, tidak bisa ditempati memang itu. Meskipun belum kita robohkan dan tidak bisa ditempati, maka saya cari tempelan rumah di sini, nempel di masjid ini.
Persoalan warga yang terdampak proyek nasional sebenarnya sudah pernah disinggung Presiden Joko Widodo saat debat calon presiden putaran kedua pada Februari 2019 silam. Untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Pernyataan Jokowi tersebut kemudian menjadi perhatian dari Setio. Menurutnya, perhitungan yang digunakan oleh pihak pembangun jalan tol tak bisa diterimanya. Pasalnya, perhitungan tersebut sangat jauh dari perkiraannya serta upayanya dalam membangun rumah yang tepat ada di pinggir jalan provinsi ini. Tak hanya Setio, ada juga 13 warga desa PP di Kecamatan Ngawen yang juga masih menolak tawaran pemerintah dengan alasan harga yang ditawarkan tidak sesuai. Mereka masih bertahan di desa tersebut meski seluruh tetangganya sudah memilih pergi. Desa tersebut pun layaknya desa mati karena banyak rumah yang sudah dirobohkan secara mandiri oleh pemiliknya. Adalah Hartono yang mengaku ketentuan harga yang diberikan pemerintah hanya berdasarkan sepihak saja tanpa adanya musyawarah. Ia bersama kakak, adik, dan sejumlah warga desa lainnya berusaha agar harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan mereka. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa PP, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang menjadi wilayah terdampak proyek tol Solo Jogja. Beberapa warga atau hampir seluruh warga di desa ini sudah meninggalkan wilayah ini hingga menjadi seperti desa mati karena sudah mendapatkan ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun masih ada 13 warga yang bertahan di desa ini karena belum menemukan titik tengah terkait dengan ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa PP, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang menjadi wilayah yang terdampak proyek pembangunan tol Solo Jogja. Nah, di saat ini saya sedang berada bersama dengan para warga yang belum menemui titik terang terkait dengan proses ganti rugi. Langsung kita sapa, di sini ada Pak Widodo, Pak Hartono, dan juga Pak Margono. Pak, boleh dijelaskan kenapa belum menemui titik terang terkait dengan proyek pembangunan tol Solo Jogja ini? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kami warga desa PP itu mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk jalan tol Jogja Solo Kulon Progo. Tapi kenapa kami belum ada titik temu sama panitia itu karena memang belum ada musyawarah. Di dalam rapat undangan tanggal 28 Oktober 2021 itu dalam undangannya memang musyawarah, dalam musyawarah bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Tapi kita datang ke sana, kita masyarakat 161 bidang itu di sana cuma diberi amplop. Nah, itu mungkin itu. Nah, isinya amplop katanya itu nilai dari appraisal. Tapi yang jelas pemilihan appraisal selama ini tidak ada kopnya, tidak ada yang bertanggung-jawab. Artinya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, makanya kami menolak gitu. Oke, jadi yang masih belum disepakatinya karena tidak terima dengan surat seperti ini, ya Pak ya. Oke, lalu ada berapa warga yang masih belum menemui titik terang terkait dengan hal ini? Untuk desa PP, semua desa PP ada 13, tapi untuk desa Dukuh Sidodadi ini ada 10 warga. Termasuk aset desa juga belum terbayarkan semua. Nah, apa alasan Pak Hartono menolak untuk menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah? Menurut kami karena kami minta parameternya apa cara menghitung, karena berbeda-beda. Jadi menghitung nilai tanah pertanian, kelipatannya
kali 8, tapi menghitung rumah kami, tanah pekarangan kelipatannya 2 kali. Nah, inilah kami sebenarnya cuma minta duduk bersama, kita musyawarah untuk mencari titik temu. Sebenarnya cuma itu. Kami hanya minta musyawarah dengan P2T. Begitu aja, Mbak. Oke, untuk Pak Margono sendiri ada berapa luas tanah yang di? Luas tanah saya 122 meter persegi full bangunan, Mbak. Oh, ini di desa PP ya? Ya ini dulu, Pak, satu. Cuma saya cuma menambah aja, Mbak, dari kakak-kakak saya. Itu saya dengar di televisi pidatonya Bapak Presiden Jokowi. Warga Indonesia yang terdampak proyek nasional, kalau bisa itu lebih sejahtera, kan ganti untung, bukan ganti seperti ini, bukan ganti rugi, ganti untung. Kalau luasnya kecil lebih besar, luasnya jelek bisa lebih bagus, kalau besar untuk usaha, Mbak. Karena itu kan ini tempat tanah kelahiran, Mbak, itu loh. Pada saya seperti itu, Mbak. Tambah dari saya seperti itu. Oke. Nah, ini apa sih upaya yang dilakukan oleh Pak Hartono, Pak Margono, dan Pak Widodo terkait dengan hal ini? Ini kan belum ada titik tengah nih. Apa yang dilakukan oleh Pak Hartono? Kami menunggu aja, Mbak. Jadi menunggu maunya P2T bagaimana. Yang jelas secara kooperatif sudah kami lakukan. Kami sudah begitu membaca media cetak dan lewat medsos itu bahwa rumah kami akan dieksekusi, ya kami melaporkan ke Menkumham, ke Ombudsman itu. Jadi, tambahan sedikit, Mbak. Jadi gini, kami nggak mulu-mulu sebenarnya. Uang bisa dicari, Mbak, tapi kenangan rumah saya tidak bisa diganti. Tapi demi merah putih, demi negara akan saya berikan. Tapi saya minta, ini pesan sama panitia P2T ini, laksanakan peraturan yang ada, undang-undang yang ada dengan baik. Itu mah minta itu aja. Lain halnya dengan Hartono yang begitu menggebu soal harga yang ditawarkan. Ada warga bernama Hasanah yang memilih untuk menerima pembayaran tanpa adanya perlawanan. Tanah miliknya merupakan hak bersama dengan para saudaranya sehingga ia harus membagi uang tersebut. Secara mandiri, Hasanah membongkar rumahnya untuk pindah ke lokasi lain. Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan seorang warga yang sudah mendapat ganti rugi dari proyek tol Jogja Solo. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Hasanah. Ibu, ini Ibu menjadi warga yang sudah menerima dari ganti rugi. Boleh diceritakan nggak sih, Bu, waktu awal ketika Ibu diberitahukan terkait dengan proyek ini? Ya, pertama ya diberitahu kalau proyek jalan tol terus berjalan. Terus ya mau nggak mau kan saya harus itu terima, kan ini kan aturan pemerintah. Berarti tidak ada penolakan ya dari Ibu ya? Tidak ada. Oke. Waktu itu ada diskusi nggak sih, Bu, terkait dengan misalnya harga yang ditentukan atau apa gitu? Nggak ada, pokoknya sudah waktu kumpulan di balik kan udah ditentukan harganya sekian gitu. Oke, berarti Ibu terima beres gitu ya, Bu? Oke. Untuk terkait dengan ganti rugi sendiri, Ibu mendapat berapa sih, Bu? Saya cuma mendapat bagian 600. 600. Itu dari berapa, Bu? Kan dibagi 6 keluarga. Oh, 6 keluarga. Jadi ini tanah warisan dari orang tua. Jadi ada berapa orang yang ini, Bu, yang memiliki tanah ini? 6 orang. Jadi Ibu mendapatnya 600 juta. Iya. Oke. Terkait dengan uang tersebut digunakan apa saja, Bu? Untuk beli tanah, untuk bikin rumah, ya itu. Oke. Sekarang Ibu pindah di mana, Bu? Belum pindah, masih di sini, tapi pindahnya di sebelah. Jadi rumahnya Ibu ya, Ibu ya? Iya. Sudah mulai dibongkar sendiri berarti ya, mandiri ya? Iya. Oke. Ibu sendiri senang nggak sih, Bu, ketika mendapatkan ganti rugi seperti itu, Bu? Ya senang lah. Senang.
Oke. Ada beberapa warga yang masih menolak. Ada tetangga ibu persis di sebelah itu. Kenapa ibu memilih untuk tetap mengambil ganti rugi ini, padahal tidak ada diskusi tadi di awal disebutkan? Iya, kan soalnya masih hak bersama, Mbak. Soalnya kalau saya umpamanya ikut bertahan, kan ntar yang lainnya pada nggak mau. Kecuali kalau hak kita sendiri gitu kan, soalnya masih hak bersama, susah, Mbak. Oke, berarti ini ibu masih di sini atau masih di sini? Oh, tapi ini sudah dibongkar. Ini di dapur tidurnya. Oh, masih ada atapnya. Oke, kalau hujan nggak bocor nih? Enggak. Ibu kan dapat tadi 600 juta ya dari total 2 miliar ya Bu ya? Iya, 2,5 miliar. 2,5 miliar dibagi ke 6 orang dan ibu dapat 600 juta. Menurut ibu itu sudah sesuai belum sih Bu? Ya kalau menurut saya ya sudah sesuai lah, udah orang saya udah menerima kan udah sesuai. Oke, jadi ibu ya udah nerima aja gitu ya? Oke, tidak ada upaya lain gitu, mungkin ada kesalahan pengukuran atau ini udah sesuai gitu ukurannya ya? Udah. Terkait dengan konflik sejumlah warga desa PP dengan pemerintah soal proyek pembangunan jalan tol Solo Jogja, pihak desa juga ikut mendampingi. Kepala Desa PP Yulaikah menuturkan ada sejumlah poin yang disepakati dalam musyawarah desa. Saya sedang bersama dengan Kepala Desa PP Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ada Bu Yulaikah ya Bu ya? Ya. Ibu ini kan selain rumah warga yang terdampak, Ya. juga ada aset-aset desa juga terdampak. Itu seperti apa Bu? Ya, warga desa yang terdampak itu ya yang belum terbayarkan 13 warga. Terus, lalu ada lagi aset-aset desa yang belum terbayarkan, ada kurang lebih luasnya berapa Pak? 11.593 meter persegi. 11.593 meter persegi. Ya. Itu yang Belum terbayarkan. belum terbayarkan. Sejauh ini bagaimana sih Bu upaya atau langkah dari pihak desa dalam mendampingi warga yang sudah mendapatkan ganti rugi dan yang belum mendapatkan ganti rugi? Untuk menjaga kondusif di Desa PP ini, Desa PP BPD mengadakan musdes Desa PP yang isinya diantaranya satu, sebelum semua warga yang terkena proyek jalan tol terbayarkan, tidak boleh ada aktivitas dari pelaksana proyek jalan tol. Yang kedua, semua aset-aset desa yang terkena proyek jalan tol supaya diberikan uang ganti kerugian. Dan yang ketiga, warga sekitar proyek jalan tol yang dampak tidak langsung, yang terkena debu-debu, kebisingan, dan juga ketenangan itu supaya diberi kompensasi. Nah, itu keluhan warga itu semua. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah? Pemberitahuankah atau apa gitu untuk lebih lanjutnya terkait dengan proyek ini, Bu? Ya kami sudah perdes sudah kami buat, dibatalkan bupati, lalu BPD inisiatif membuat musdes, itu suatu tindak lanjut kami pendampingan kepada warga di Desa PP ini. Harapan kami supaya diadakan musyawarah lagi. Oke, terakhir musyawarah dilakukan kapan, Bu? Belum ada? Tidak ada musyawarah di Desa PP. Memang undangannya kan musyawarah, tapi di situ warga itu langsung diberikan
amplop yang isinya itu sudah perhitungan jumlah sekian gitu. Itu kapan Bu waktu pertemuan itu? Pertemuan itu 28 Oktober 2021. Oke. Jadi waktu itu pemberitahuannya hanya mengumpulkan warga desa, ada Iya. proyek tol sejalan ini. Ya itu sosialisasi belumnya ada. Oke. Terus itu pas itu undangan musyawarah itu, ya itu tadi langsung warga desa undangannya musyawarah, tapi di situ tidak diadakan musyawarah, tidak ada tawar menawar tanah harga sekian tidak ada. Terus cuma diberikan amplop yang isinya langsung sudah rincian apa itu harga itu jumlah sekian atas nama sekian atas nama itu toh. Itu kan berarti kan sepihak ya Bu, kan rincian yang diberikan. Iya. Pihak desa sendiri yang ada menghitung dari Iya. dari sana. Ada protes nggak sih Bu dari pihak desa sendiri? Ya, itu tadi kan saya sampaikan juga bagi yang sudah cocok, ya monggo silahkan kan tanda tangan. Yang belum cocok kan karena terutama yang pemukiman ini seperti rumah ini kan harus beli tanah, harus membangun seperti itu kan. Padahal tanah yang begitu ada proyek jalan tol itu tanah itu harga melambung tinggi sehingga harga nanti untuk membuat rumah material itu kalau tidak nyampe kan kata Pak Jokowi warga yang terkena proyek jalan tol itu akan mendapatkan ganti utuh. Dibuat warga yang terkena proyek jalan tol itu tertawa manakala sudah mendapat uang ganti rugian. Tapi kalau tidak nyampe Mbak, kalau untuk beli tanah, untuk bangun tidak bisa seperti yang semula, apa tidak nangis, tuh kan gitu. Maka dari itu kami belum tanda tangan itu alasannya itu. Berarti yang sudah menerima itu berarti apakah rumahnya juga sama seperti sedia kala atau Ya cukup nggak ganti ruginya yang diberikan? ada yang cukup, ada yang kurang kan juga ada yang untuk masih sama juga dibagi-bagi itu yang kasihan itu. Jadi bervariasi cara menghitungnya itu dasarnya apa kok beda-beda, rumah sana, rumah sini, sawah dan sebagainya itu beda-beda maka. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Klaten mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima uang milik 13 warga desa PP yang masih menolak ganti rugi pemerintah. Uang tersebut dititipkan ke pengadilan karena para warga desa PP yang bertahan melayangkan gugatan. Namun sudah ada satu warga yang mengambil uang ganti rugi tersebut. Humas Pengadilan Negeri Klaten, Rudi Ananta pun mengimbau agar segera mengambilnya. Rudi memastikan tidak ada pungli ataupun potongan saat proses pengambilan. Terkait proses eksekusi, Rudi mengatakan bahwa PN Klaten menunggu instruksi dari pihak pemerintah. Baik, terkait dengan proyek jalan tol Jogja Solo ya, ada 13 perkara permohonan konsinyasi dan semuanya sudah diputus dan sudah ditetapkan, dan sejak perkara konsinyasi didaftarkan sesuai dengan perma yang baru ya, itu sejak pendaftaran uang penitipan juga harus dititipkan di pengadilan. Dalam hal ini dititipkan di pengadilan di rekening pengadilan yang ada di BTN. Jadi nyimpennya bukan di Pengadilan Negeri Klaten tapi di rekening PN Klaten yang ada di Bank BTN. Itu. Untuk jumlahnya permohonannya kemarin semua total ada 13, semuanya dari desa PP. Dan dari 13 permohonan konsinyasi tersebut yang sudah diambil ada satu orang atas nama Nuruddin Ahmad ya dengan nilai Rp1.490.169.100 rupiah. Untuk nilai total 13 lahan tersebut ada Rp9.377.193.000 rupiah.
sesuai dengan angka yang ada di sini ya. Di 12 yang belum mengambil. Baik, untuk 12 lahan ini yang para termohonnya belum mengambil, sejauh ini masih diberikan kesempatan untuk mengambil. Ya, terkait dengan pertanyaan kapan dieksekusi, Pengadilan Negeri pada intinya bersifat menunggu permohonan dari pemohon konsinyasi yang terdahulu. Dalam hal ini waktu itu pemohonnya PPK ya. Kalau ada permohonan dari PPK ke pengadilan untuk dilaksanakan eksekusi, maka dengan segera Pengadilan Negeri Klaten akan mengambil langkah-langkah yang terkait dengan eksekusi tersebut. Kami sampaikan sini pada intinya terhadap uang yang dititipkan di rekening Pengadilan Negeri Klaten itu terkait uang konsinyasi, apabila ada yang akan mengambil, semuanya akan dikeluarkan sesuai dengan besaran nilai ganti ruginya. Tidak ada potongan sedikit pun, bahkan itu pun tidak ada bunga sama sekali. Ya, itu kami luruskan. Pengadilan Negeri Klaten tetap berkomitmen kita akan memberikan apa yang memang menjadi haknya para termohon tanpa memotong sepeser pun. Makanya itu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini masih terbuka seandainya para termohon akan mengambil uang penitipan konsinyasi tersebut. Artinya kalau memang para termohon mau mengambil, berarti dia dengan sukarela menerima ganti ruginya kan. Sehingga kalau dia sukarela menerima, berarti tidak perlu langkah eksekusi di kemudian harinya. Langkah-langkah yang harus disiapkan oleh para termohon sebagai pihak yang paling berhak untuk menerima ganti kerugian, minimal dia harus ada pengantar dari BPN, pengantar dari PPK-nya, ada bukti identitas diri termohon yang bersangkutan yang akan mencairkannya, di mana nanti akan dicocokkan benarkah orang ini adalah orang yang disebut sebagaimana dalam penetapan permohonan konsinyasi sebagai pihak yang paling berhak untuk menerimanya. Nantinya jangan sampai salah, sehingga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi itu. Terkait adanya hal yang terburuk eksekusi ya, otomatis pertama pihak pemohon harus mengajukan permohonan eksekusi dulu. Ya, kemudian setelah ada permohonan eksekusi, permohonan tersebut akan ditelaah terlebih dahulu. Setelah ditelaah, kemudian dilakukan unmaning. Ya, kemudian di unmaning apakah dia mau melaksanakan secara sukarela atau tidak. Kalau tidak, ya nanti tinggal langkah selanjutnya untuk pelaksanaan eksekusinya dengan dikeluarkannya penetapan dari Ketua Pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Berarti uangnya kan sudah di rekening PN semua. Nah, tinggal setelah dititipkan, para pihak termohon ini mau secara sukarela mengambilnya ataukah tidak. Kalau mengambil secara sukarela berarti tidak ada masalah, selesai kan. Kemudian kalau tidak mau secara sukarela berarti bisa jadi nanti cepat atau lambat pihak pemohon ini akan mengajukan permohonan untuk eksekusi karena kebutuhan mendesak untuk pembangunan itu ya, proyek tol itu ya. Tapi itu semua tergantung pihak pemohon karena pengadilan sifatnya masih menunggu aja. Ditanya soal sikap yang diambil apabila dilakukan eksekusi oleh pemerintah demi melanjutkan proyek tol ini, Setio dan Hartono memiliki perbedaan sikap. Hartono menyatakan akan berjuang hingga titik darah penghabisan apabila tak kunjung menemukan titik tengah. Sementara Setio menanggapinya lebih tenang dan memilih pasrah. Perang, nyawa pun harus saya taruhkan ini. Serius. Ini biar masyarakat Indonesia tahu ini, nyawa saya taruhkan demi keadilan. Demi keadilan sekali lagi. Nyawa saya taruhkan. Serius ini. Ini nggak macam-macam. Biar didengar penegak hukum, pelaksana pengambil kebijakan masalah tol ini. Serius. Ya monggo saja kalau tego, saya minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanggung jawab tentang ini siapa? Pembebasan tanah khususnya petak kelurahan Kauman. Karena beda kelurahan Kauman tempat kami dengan Ngawen yang saya sebut di seberang jalan, karena appraisalnya berbeda sehingga harganya pun jauh berbeda. Jadi kalau yang di Ngawen itu relatif diuntungkan, kalau yang Kauman sangat dirugikan. Baik Setio ataupun Hartono dan belasan warga desa Pepeng, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten masih berharap pemerintah melakukan diskusi kembali dengan mereka. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan hak yang diinginkan.
Kini hanya menunggu langkah-langkah dari pemerintah dalam memuluskan proyek pembangunan nasional ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.